Hai sahabat kompetitor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Pangeran Joko di Office Application Online. Di sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang edit data secara lengkap. Maka di sesi ini kita akan membahas tentang insert atau memasukkan objek ke dalam sebuah dokumen. Baik, sebelum kita melakukan praktek, sahabat sekalian, saya akan jelaskan dulu tool input. Itu adalah memasukkan semua hal yang tidak diketik langsung pada dokumen, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, atau unsur yang lain. Jadi semua yang tidak kita ketikkan secara langsung itu nanti harus dimasukkan lewat tool input. Prinsip umumnya ada dua. Yang pertama, seluruh objek yang sudah kita masukkan ke dalam dokumen itu posisinya masih inline with text sehingga tidak bisa kita pindahkan atau kita edit. Prinsip yang kedua, untuk mengatur posisi gambar serta mengeditnya, kita perlu mengatur dulu yang disebut dengan wrap tag atau posisi objek terhadap tag. Sahabat kompetitor, untuk memasukkan beberapa objek yang tadi sudah saya jelaskan ke dalam sebuah tag. Di sini saya sudah siapkan tag yang akan kita masukkan beberapa objek. Kita akan mulai dulu dari memasukkan header ataupun footer, kemudian nanti juga page number. Secara sederhana, header adalah bagian atas dari sebuah tag, bisa berupa judul atau kop surat. Sedangkan footer adalah alamat di bagian bawah, biasanya berupa alamat, ciri, atau juga hanya berisi page number saja. Baik, untuk membuat footer dan juga header, langkah yang paling mudah adalah dengan mengklik 2 kali ruang kosong yang ada di batas atas tag. Seperti ini. Nah, ini adalah ruang untuk menuliskan header. Tinggal kita tulis headernya apa. Sementara footer, karena header sudah dibuat, otomatis akan ada ruang di sini. Kita tinggal tuliskan footernya apa. Sedangkan apabila kita mau memasukkan page number atau halaman di bagian bawah, maka secara otomatis footer yang sudah kita tuliskan akan tertimpa sehingga akan hilang. Sehingga kalau Anda, sahabat, mau membuat sebuah footer, kemudian ada page number-nya, dibuat page number-nya dulu, baru diketikkan footer. Contoh, saya akan masukkan page number dengan posisi top of page, berarti di atas, kiri, tengah maupun kanan. Ada bottom page di bawah kanan, bawah tengah maupun bawah kiri. Kita ambil contoh di bawah kiri. Nah, tulisan footer otomatis akan hilang. Tapi kalau kita mau membuat footer, tinggal dituliskan di sini. Misalnya footernya adalah halaman 1, satunya otomatis page number, kita kasih spasi dari 5 halaman. Misalnya seperti ini. Jadi ini adalah page number, yang lainnya ini adalah footer. Selesai untuk header, footer, dan juga page number. Untuk kembali ke tag, kita tinggal klik 2 kali pada tag, atau bisa kita klik tulisan close header and footer. Nah, header sudah kelihatan, footer juga sudah kelihatan agak berbayang. Baik, selanjutnya sahabat kompetitor, terkadang ketika kita membuat tag, kita juga memasukkan unsur footnote atau catatan kaki. Caranya adalah tinggal kita klik di mana catatan kaki mau kita buat, misalnya di sebelah sini. Kemudian kita masukkan catatan kaki di tool reference. Di sini sudah ada insert footnote dengan segala turunannya. Tinggal kita klik. Secara otomatis di sini muncul angka footnote 1, di sini muncul teks footnote yang akan kita buat. Jadi caranya seperti itu. Memasukkan yang kedua caranya sama, tinggal kita masukkan. Itu adalah cara membuat footnote.
Fungsi lainnya, sahabat sekalian, pada saat kita mengedit dokumen dengan memasukkan unsur dari luar adalah fungsi drop cap dan without. Ya, kita mulai dari without dulu. Without adalah tulisan indah pada Word, biasanya digunakan untuk membuat judul sebuah tag. Untuk membuat without, kita tinggal kembali ke tool insert, kemudian di sini ada tulisan without, tinggal kita pilih yang mana yang kita sukai. Misalnya saya ambil ini, ya, kemudian kita tinggal ketikkan judul teks. Sudah. Nah, tetapi posisi dari judulnya ini karena belum kita tata, selanjutnya bisa kita atur formatnya seperti apa, kemudian ukurannya sebesar apa dan sebagainya, ya. Di home misalnya kita kecilkan menjadi 24, ya, kemudian kita beri jarak supaya agak ke bawah. Nah, ini contoh dari memasukkan without dengan tagnya berupa judul tag. Nah, kemudian kalau drop cap biasanya adalah pada, ini saya kembalikan dulu ke samping, awal dari penulisan terkadang kita menggunakan karakter pertama lebih besar dari karakter yang lain. Itu adalah fungsi drop cap. Untuk membuat drop cap kita tinggal klik atau blok, supaya cukup diklik di bagian mana yang kita mau bikin besar, kemudian klik insert, kemudian di sini ada fungsi drop cap. Tinggal kita pilih ke drop cap option. Kemudian kita pilih di sini yang bentuknya apakah dropped atau in margin. Kemudian kita atur berapa line-nya atau berapa baris yang akan kena drop cap. Kemudian jarak antara drop cap dengan tag berikutnya. Ini bisa kita rubah menjadi 1 cm, sekian senti, ya. Kita klik OK. Nah, tulisan usaha U-nya akan menjadi besar. Itu adalah fungsi dari drop cap. Kemudian fungsi selanjutnya dalam memasukkan objek ke dalam gambar adalah memasukkan kelompok gambar. Di sini ada picture atau gambar dari file, ada clip art atau gambar yang disiapkan komputer, ada shape atau gambar yang berupa karakter yang sudah ada di sini. Kemudian ada chart atau grafik. Nah, untuk memasukkan sebuah gambar, kita tinggal klik insert, kemudian prinsipnya picture, clip art dengan shape ini sama. Kita ambil contoh untuk clip art saja, kita pilih. Ya, dengan cara mengklik akan muncul di sini, tinggal kita klik go. Ya, kita misalnya ambil gambar ini. Nah, gambar sudah masuk di sebelah sini. Kemudian ini saya tutup untuk menyederhanakan. Nah, posisi gambar sahabat sekalian berada pada posisi inline. Jadi belum bisa kita apa-apakan. Semua gambar, baik nanti gambar yang kita gunakan dari mengambil file dari komputer yang kita punya, atau mengambil dari shape atau dari clip art, maka langkah pertamanya kita atur dulu yang disebut dengan posisi gambar, ya. Di sini diklik format, nanti akan muncul pada tag yang disebut dengan wrap tag. Caranya adalah kita klik gambar, di sini akan muncul picture tool, kita pilih format, kemudian kita atur di sini ada 4 posisi, ada inline itu posisi sekarang, ada square atau memotong kotak, ada tag memotong sesuai dengan kontur gambar, dan juga posisi behind tag di belakang teks, ya. Kemudian dari beberapa posisi ini sebagai contoh, saya akan mengambil posisi tag. Nah, gambarnya baru bisa kita atur, kita besarkan atau kecilkan. Kemudian bisa juga kita atur posisinya di sebelah mana. Ya, dia akan memotong gambar sesuai dengan posisinya, karena posisinya sudah kita atur sebagai posisi square atau posisi tag. Kalau pengen posisi yang lain, sahabat bisa memilih
posisi yang ada di sini. Itu cara memasukkan baik berupa gambar, clip art maupun shape. Nah, sahabat sekalian, pada sesi selanjutnya nanti akan kita bahas tentang memasukkan chart atau grafik, juga memasukkan tabel. Ya, baik, kita akan bahas dulu untuk memasukkan chart atau grafik. Misalnya di bawah sini kita akan memasukkan grafik, maka caranya adalah masih di insert, tinggal kita pilih chart atau jenis grafiknya seperti apa, tinggal kita pilih. Ya, di sini misalnya kita pilih yang ini, ada beberapa jenis grafik, kita pilih OK. Nah, Microsoft Office Word akan mentransfer datanya ke Excel. Nah, pengeditan data itu ada di sini. Kategori itu yang di bawah, angka-angkanya akan muncul di sini. Tinggal kita ganti. Misalnya ini adalah Januari, Februari, Maret, kemudian April. Nah, misalnya seperti itu. Ya, tinggal kita masukkan datanya di sini otomatis akan berubah. Ya, dan fungsi-fungsi lainnya yang nanti akan muncul di sini. Ya, kemudian ini kalau sudah kita rasa cukup, Excel kita tutup. Ini adalah grafik yang sudah kita buat. Untuk memberikan judul dan sebagainya, kita tinggal pilih layout yang ada di sini, misalnya ini. Ya, judulnya tinggal kita ganti dengan judul tabelnya atau judul grafiknya. Nah, ini adalah cara membuat grafik. Nah, sahabat kompetener, materi terakhir di sesi ini adalah kita akan membuat tabel pada Microsoft Office Word. Nah, untuk memasukkan tabel pada sebuah dokumen, langkah pertama pastikan posisi kursor sudah betul. Selanjutnya kita klik tool insert, kemudian di sini ada fungsi table. Tinggal kita atur ke kiri kanannya ada berapa kotak, ke bawahnya ada berapa kotak. Dalam hal ini saya akan membuat 5 kotak ke kiri atau ke kanan, kemudian 3 kotak ke bawah. Contohnya seperti ini. Nah, tabel sudah jadi, tinggal kita masukkan teksnya apa. Kemudian untuk mengatur lebar kecilnya tabel, kita bisa menggeser seperti ini. Seperti ini. Untuk menambahkan tabel, tinggal kita taruh di ujung sebelah kanan dari tabel, kita tekan enter, dia akan menambah. Untuk menghapus tabel, tinggal kita blok tabel yang akan dihapus, kemudian tekan tombol backspace pada keyboard, ya, sekali lagi tombol backspace. Untuk menggabungkan 2 tabel, 2 kolom atau lebih, kita tinggal klik atau blok 2 kolomnya, kemudian kita bisa klik kanan, kemudian di sini pilih merge cell atau penggabungan sel. Nah, ini adalah cara membuat tabel di Microsoft Office Word. Sahabat kompetener, demikian sesi tentang fungsi insert pada Microsoft Office Word. Pada sesi selanjutnya kita akan membahas tentang surat massal atau mailing list. Ikuti terus pembelajaran sesi berikutnya. Saya Pangeran Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.